Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Syukran jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang telah menghadiri acara tabligh akbar pada kesempatan hari Ahad tanggal 5 Agustus 2023 di Sabtu 5 Agustus 2023 di Masjid Bayangkara di Komplek Polsek Purwokerto Selatan. Insya Allah kita telah siap untuk memulai dan telah hadir di tengah-tengah kita beliau guru kita Al-Ustadz Aminur Baiz Hafizahullah Ta'ala yang baru saja tiba di stasiun ya Ustadz. Ya, naik kereta dari Jogja baru sampai langsung menyematkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan nasihatnya, untuk memberikan ilmu beliau, dan semoga waktu yang singkat ini mungkin sekitar 1,5 jam ke depan sampai nanti menjelang waktu duhur bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk bersama-sama mendengar faedah dan ilmu dari beliau. Insya Allah seperti yang sudah diketahui tema kali ini adalah, ada yang tahu temanya apa? Sukses sebelum waktunya. Ya. Itu ibarat daun layu sebelum berkembang ya, gitu ya. Nah, kira-kira isinya apa nanti kita akan kaji bersama-sama, dan seperti biasa kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama sesi materi mungkin sekitar 30 menit dari beliau, dan yang kedua kita akan banyak nanti tanya jawab. Dan untuk tanya jawabnya kita seperti biasa pakai kertas. Silakan yang mau bertanya bisa ditulis di lembar kertas, tulis nama, kemudian asal dan pertanyaannya. Dan kami mohon dengan sangat pertanyaannya sesuai dengan tema yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Ya, sekali lagi pertanyaan yang dibaca yang sesuai dengan tema. Dan untuk jamaah yang akhwat, karena kami tidak menyediakan mic wireless, untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0816 428 7836. Sekali lagi silakan bertanya, kirim ke nomor WhatsApp 0816 428 7836, ketik nama, asal dan pertanyaannya. Insya Allah yang sesuai dengan tema akan kita bacakan. Semoga Allah berkahi waktu kita. Baik, sebelum kita mulai, sedikit tentang beliau Ustaz Ami. Beliau baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Kita doakan kepada beliau semoga ibadah haji beliau diterima di sisi Allah, dan kita juga berharap semoga yang belum Allah berikan waktu ke sana diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berkunjung ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang beliau. Ustaz. Bismillah. Perjalanan berapa jam Ustaz dari Jogja Ustaz? Dari rumah 4 jam. 4 jam, Masya Allah. Sampai rumah ke stasiun 1 jam. Oh, total Ustaz, akumulasi Ustaz. Iya. Akumulasi, Masya Allah baca. Dari kereta... bangun tidur ya lebih dari itu. Tapi kereta nggak macet Ustaz ya? Nggak macet ya keretanya? Alhamdulillah keretanya tadi nggak macet. Oh iya, iya, Masya Allah. Mungkin lebih macet perjalanan antum ke masjid ini daripada. Karena kita telat Ustaz, makanya kita tadi kena macet Ustaz. Masya Allah. Ini yang telat moderatornya ya. Mohon dimaafkan Ustaz. Masya Allah. Mungkin di antara kita belum banyak yang tahu atau mungkin sudah tahu bahwa beliau ini seorang alumnus. Antum alumnus Akmil Ustaz atau Akpol Ustaz? Saya? Iya, antum. Bukan Ustaz ya? Pantasnya yang mana? Akmil atau Akpol? Di Polsek Ustaz. Akpol kayaknya Ustaz. Akpol. Di Polsek Ustaz. Akpol kayaknya. Beliau ini alumnus UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Teknik, Ustaz ya? Teknik Nuklir. Masya Allah. Tapi ngajar ngaji ini kan. Nah, ini Masya Allah lagi kan. Bisa cerita sedikit Ustaz tentang backgroundnya kok bisa kuliah di UGM, teknik nuklir, ngajar pengajian Ustaz. Itu nyasarnya di mana Ustaz? Nyasarnya Ustaz? Ada banyak yang tanya gitu. Iya, Ustaz. Hasil dari teknik nuklir itu bisa apa? Itu. Terus saya jawab, saya bisa bikin kacang atom. Nah itu bermanfaat ketika pas Idul Fitri kan bisa disuguhkan. Iya. Dijual dapat margin Ustaz ya? Nah. Masya Allah. Itu pakai teknik nuklir jadi kacang atom Ustaz ya? Bukan buat bom Ustaz ya? Bukan. Kacangnya Ustaz ya? Ini nuklir untuk damai ya? Oh iya. Tapi tentang mungkin rentetan alurnya dari kuliah di UGM kemudian bisa menjadi seorang penceramah, menjadi dai. Di mana Ustaz? Titik ketemunya di mana Ustaz? Posisi saya masih sama dengan seperti jamaah yang lainnya. Sebagaimana jamaah yang lain, kita sama-sama dalam proses sedang belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga sedang belajar. Sebenarnya kondisi mereka yang belajar ilmu umum, kemudian di saat yang sama belajar ilmu agama, itu tidak lebih ekstrim dibandingkan dengan kondisi para sahabat di masa silam.
Sahabat di masa silam itu balik arah. Yang dulunya musyrikin, dulunya mungkin pernah membunuh anaknya, pernah memusuhi Nabi SAW, pernah sujud kepada berhala, kemudian berubah menjadi pejuang Islam. Itu yang mungkin lebih luar biasa. Kalau kemudian hanya pindah haluan dari satu disiplin ilmu A ke disiplin ilmu B, saya kira itu normal saja, karena yang namanya satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain itu kan nggak ada pertentangan ya. Orang belajar ilmu teknik, kemudian di saat yang sama dia belajar ilmu kedokteran, mungkin nggak? Mungkin ya. Mungkin. Atau mungkin masih satu jalur, dia belajar ilmu kedokteran, kemudian di saat yang sama dia juga kuliah di kedokteran gigi, kemudian di saat yang sama dia kuliah di kedokteran hewan, mungkin nggak? Mungkin Ustaz. Mungkin. Nanti jadian dia gabung kedokteran gigi hewan gitu. Belum ada itu ya? Belum ada Ustaz. Baru Ustaz, peluang Ustaz. Peluang. Ya, opportunity-nya besar Ustaz. Ya. Jadi sebatas berpindah dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lain, ya ini tidak terlalu jauh. Tapi kalau berpindah dari yang awalnya jalan ke belakang, kemudian melaju ke arah depan, seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW, atau mereka yang dulunya non Muslim kemudian pindah jadi Islam, lalu menjadi pejuang-pejuang Islam, itulah orang yang hebat. Insya Allah. Jadi bagi antum bukan hal yang sulit ya ketika harus kuliah teknik ukir, kemudian di waktu yang bersamaan juga belajar ilmu agama, bukan hal yang. Jadi itu hal yang normal. Artinya kita semua punya peluang yang sama ya. Sehingga Bapak Ibu dalam posisi latar belakang apapun punya peluang yang sama untuk belajar agama. Sebab agama ini dijadikan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya seluruh unsur alam bisa mengaksesnya, bisa mempelajarinya. Tinggal selanjutnya kembali kepada masing-masing orangnya. Apakah dia mau serius belajar ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran. Tinggal kalian apakah mau belajar atau tidak. Dan kita untuk mengakses Quran kan gratis ya. Bahkan ada banyak sekali Quran yang dibagikan secara gratis. Mungkin kalau masa silam itu sulit. Enggak semua orang bisa punya mushaf. Dulu di masa sahabat. Sebab mushaf itu terbatas. Maka orang di masa silam kalau pengen belajar, metodenya cuma satu, menghafal. Kalau nggak hafal, dia nggak punya ilmu. Kalau sekarang kan Masya Allah, buku-buku sudah tercetak dalam kitab-kitab yang mudah untuk kita beli, mudah untuk kita dapatkan. Cuman masalahnya banyak yang nggak mau baca. Kalau sudah bicara banyak yang nggak mau baca, banyak yang nggak mau belajar, jadinya ilmu tersedia tapi kita sia-siakan. Insya Allah. Ini sebuah penyemangat Ustaz ya buat yang hadir dan buat yang di sini semua, bahwa semoga yang juga menyimak lewat live streaming juga bisa mengambil faedah Ustaz. Insya Allah. Apalagi kalau sekarang ya zaman online, Anda bisa belajar nggak perlu datang ke pesantren, tidak harus datang ke tempat kuliah. Anda bisa belajar sambil di atas kasur, ya, nonton YouTube, rebahan. Belanja. Cuman jangan ditinggal merem. Sekarang tantangannya kan belanja ya. Kemudian juga sempat mengambil S1 di mana Ustaz? Selain di UGM yang linear dengan bidang syariahnya Ustaz. Ya, kalau untuk ilmu syar'inya sebenarnya saya belajar di program yang reguler dan non reguler. Tapi mungkin yang memberikan insight bagi saya non reguler lebih dominan dibandingkan yang reguler. Dibandingkan yang reguler. Artinya yang tidak resmi bisa jadi kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak. Betul. Kalau yang reguler, yang resmi, saya mengikuti kuliah di Madinah International University, mengambil jurusan fikih dan usul fikih. Itu online atau offline Ustaz? Offline dan online. Hybrid ya? Jadi bukan hybrid, tapi sebenarnya itu program online, tapi oleh kampus disediakan forum offline. Sehingga dosen setiap mata kuliah itu ada dua. Ada dosen online dan ada dosen offline. Yang dosen offline itu dari Indonesia. Yang dosen online ada yang dari Mesir, dari Yordan, ada yang dari Malaysia juga ada yang dari Saudi dan beberapa negara Timur Tengah yang lainnya.
Dulu kita punya learning center adanya di Jogja, tapi sekarang sudah nggak ada, pindah ke Bogor dan sekarang sudah nggak ada juga, terus ditarik ke kantor pusat. Di mana Ustaz? Di Malaysia. Malaysia ya. Jadi udah nggak bisa full, nggak bisa seperti dulu Ustaz ya. Artinya peluang Kalau kita- sekarang mau belajar ya hanya bisa 2 pilihan. Kalau nggak datang ke Malaysia, yang kedua full online. full online ya. Masya Allah. Itu terbuka buat semua mahasiswa Ustaz. Artinya Terbuka buat semua kaum muslimin di usia SMA ke atas, lulus SMA ke atas. Iya, iya, Masya Allah. Ya, itu mungkin bisa buat sebagai sebuah referensi ya ketika teman-teman di sini yang mungkin punya keinginan untuk belajar lebih dalam. Tadi ada di Madinah International University ya, ada di Malaysia dan bisa online Ustaz ya, bisa online ya. Insya Allah bisa. Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Bahasa Arab semua. Ya, jadi semuanya. Sampai dulu kita belajar ilmu komputer itu pakai bahasa Arab. Itu lumayan sulit Ustaz ya. Jadi mengenal peripheral unsur-unsur komputer Iya, itu pakai bahasa Arab. Masya Allah. Susah Ustaz ya. Lebih sekali. susah daripada Susah, bahasa ya. Inggris. Baik, itu tadi semacam prolog ya, pengantar kepada kita, kepada sebelum kita masuk ke inti acara kita, kajian kita, yaitu sukses sebelum waktunya. Ustadz, jadi kan kita sering mendapati, mungkin di era dulu maupun di era sekarang, bahwa orang yang kepengen masuk ke level yang lebih tinggi, anak tangga yang lebih tinggi, tapi dengan cara-cara yang instan. Artinya mungkin kita cerita hari ini aja ya, kondisinya ketika banyak orang yang kepengen dapat, mungkin bakat rumah, tapi harus pakai KPR, kepengen punya mobil harus ke leasing, kepengen kaya ikutnya judi online, ikut apa? Iya. Boleh kan bilang judi online? Boleh Ustaz? Yang di masjid nggak ada ini. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Sekarang nggak ada Ustaz. Sekarang nggak kalau ada. pulang nggak tahu kan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Ustaz. Semoga nggak terjadi. Semoga nggak ada ya. Semoga nggak seperti itu. Intinya hal-hal yang sekarang mungkin dekat dengan keseharian kita dan itu menawarkan kesenangan yang sifatnya instan. Artinya kemudahannya serba instan. Menampilkan bisa beli motor dengan DP 0 rupiah, beli rumah dengan DP 5 juta, rumahnya harganya sekian ratus juta. Ini kan semacam kesenangan dan kemudahan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang mempesona, Ustaz. Nah, sementara seharusnya kita belum sampai ke sana harusnya, Ustaz. Nah, ini mungkin kenapa kita ambil judul ini kan, sukses sebelum waktunya, artinya lebih secara umumnya agar kita tidak terburu-buru. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz, dalam kacamata Islam memandang hal semacam ini, Ustaz? Ya, memang itu jadi salah satu penyakit yang dialami oleh manusia secara umum. Ketika mereka ingin mengejar hasil secara instan, ingin sukses dengan cara yang cepat, akhirnya yang terjadi adalah dia harus menabrak proses yang haram. Padahal kita diajarkan prinsip seperti ini, Pak, bahwa satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa melalui sebab itu siapa, Pak? Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa melalui sebab siapa? Allah. Hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Urusan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka terjadi. Sehingga hanya Allah yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab. Allah juga berfirman, Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang pertama kali menciptakan makhluk tanpa contoh sebelumnya. Menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wa idza qada amran, dan ketika Allah memutuskan takdir sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Sedangkan makhluk ketika dia ingin mendapatkan akibat tertentu, maka dia harus melalui sebab. Dia harus melalui sebab. Nah, sebab yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu ada dua. Ada sebab yang bentuknya sebab kauni, dan ada sebab yang bentuknya sebab syar'i. Apa itu sebab kauni? Sebab kauni adalah proses di mana manusia bisa mengenalinya melalui tajarrub. Tajarrub itu kalau bahasa kita ya pengalaman hidup. Contohnya misalnya, kalau orang pusing, dia minum obat pusing. Kalau dia sedang batuk, minum obat batuk. Dan masing-masing dokter merumuskan sesuai dengan proses tajarrub, pengalaman hidup. Kita punya pengalaman hidup sebelum ada ilmu kedokteran yang canggih.
Sehingga dulu orang tua meyakini kalau lagi apa misalnya biduran disuruh makan apa? Kalau biduran disuruh minum A. Atau misalnya ada orang yang pengen biar badannya sehat, dia dikasih B. Anak kecil sing radoyan mangan dicekoki kan. Dulu orang tua kita punya seperti itu. Dari proses pengalaman hidup, mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan ini melalui proses ini. Kemudian muncul kedokteran yang lebih modern. Obat dirancang dengan yang lebih modern. Dan itulah yang disebut dengan sebab kauni. Orang kalau ingin melakukan atau mendapatkan akibat kauni tapi tidak melalui sebab kauni, maka dia nanti akan menggunakan jalan pintas kedokteran, bukan kedokteran, jalan pintas kedukunan ya. Misalnya pengen sembuh, kemudian menggunakan praktek pengobatan alternatif perdukunan, memindahkan penyakit ke telur, memindahkan penyakit ke ayam, kambing dan seterusnya. Padahal semua itu dusta, karena Allah tidak pernah mengajarkan seperti ini dalam insting manusia. Demikian pula misalnya ada orang yang pengen kaya, tapi dia nggak mau kerja. Akhirnya dia datang ke Gunung Simping, Gunung Kawi, kemudian cari pesugihan. Gunung Simping nggak ada ya? Gunung Simping ada yang tahu ya? Ada Ustaz. Ada. Itu gunung atau bukan? Oh jalan. Itu di perumahan Ustaz kayaknya. Perumahan Gunung Simping kayaknya Ustaz. Daerah Sidragarh. Oh daerah Gunung Simping. Dia datang ke Gunung Kawi ya, kemudian cari pesugihan dan seterusnya. Sehingga dia menempuh sesuatu tapi melalui jalur yang menurut anggapan dia ini jalan pintas untuk bisa mendapatkan itu. Padahal praktek seperti ini adalah praktek kesyirikan. Makanya model jimat dan seluruh turunannya yang itu berhubungan dengan klenik, karena orang ingin mendapatkan akibat tapi dia tidak melalui sebab yang diajarkan oleh insting manusia, yang Allah ajarkan kepada manusia melalui instingnya. Dan seperti ini pelanggarannya cukup banyak. Ini sampai pada tingkatan pelanggaran akidah, karena ini berurusan dengan masalah keyakinan kepada takdir. Baik. Lalu yang kedua adalah sebab syar'i. Sebab syar'i di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketika orang ingin mendapatkan akibat tertentu, dia menempuh sebab yang diajarkan oleh syariat. Yang diajarkan oleh syariat itu yang termaktub dalam wahyu. Misalnya ada orang pengen mendapatkan ilmu agama. Nabi SAW ajarkan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Sehingga nggak ada ceritanya orang pengen pinter, saya pengen hafal Quran, terus Qurannya dibuat teh celup. Cari Quran-Quran bekas dia, kemudian disobek, dimasukkan ke dalam air, terus diapain? Diminum. Keyakinannya apa? Biar nanti hafal Quran. Yang lebih parah lagi, membuat bubur Al-Quran. Qurannya dimasukkan dalam air, kemudian di blender, terus dimakan. Dan ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat tidak sopan terhadap Al-Quran, karena kita tahu ketika sesuatu itu dimasukkan ke dalam perut manusia, maka akan bercampur dengan apa, Pak? Dengan kotoran. Padahal itu kertas Al-Quran. Dan pelanggaran seperti ini cukup banyak di masyarakat. Dalam keyakinan mereka, ini adalah cara kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran, agar kita bisa paham tentang Al-Quran dan seterusnya. Padahal Al-Quran tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau kamu pengen paham Quran, pengen menghafalkan Quran, Anda harus mempelajarinya melalui proses yang telah diajarkan oleh syariat. Makna yang kedua yang dimaksud dengan sebab syar'i adalah sebab yang diizinkan oleh syariat. Sehingga kalau orang ingin mendapatkan akibat tertentu, hasil tertentu, maka dia harus melalui proses yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melalui proses yang melanggar aturan Allah, maka dia berbuat dosa. Misalnya pengen cepat kaya, kemudian pakai korupsi, atau pengen cepat dapat motor, lalu menggunakan leasing ribawi. Contoh lain tadi adalah KPR, pengen cepat punya rumah, akhirnya apa?
Dia KPR dan seterusnya. Sebab apa? Dia ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Nabi SAW pernah ngasih peringatan, dan itu beliau sampaikan kepada para sahabatnya di masa mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum musyrikin. Ada seorang sahabat yang banyak sekali mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin. Salah satunya adalah Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad ini punggungnya sering dipukuli oleh orang musyrik ketika di Mekah. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan, belum pernah aku melihat ada punggung yang lebih kasar dibandingkan punggungnya Khabbab. Namanya orang kalau terluka, Pak, bekas luka itu jadi apa, Pak? Mungkin jadi keloid, mungkin bekas luka itu menyebabkan kulit jadi tidak rata, ada yang cekung, ada yang cembung gitu ya. Disebabkan karena apa? Terluka. Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu, salah satu di antara sahabat yang dulu ketika di Mekah mengalami siksaan yang luar biasa. Sampai punggungnya itu, kata Umar, belum pernah aku melihat ada punggung yang lebih kasar, yang lebih tidak bagus penampilannya melebihi punggungnya Khabbab, karena nanggung siksaan. Dan jamaah dimuliakan Allah, dulu para sahabat ketika berjuang, terutama ketika mereka berperang, itu kan tantangannya dua. Kalau nggak mati, pulang cacat. Namanya kena senjata, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Ada kemungkinan dia akan cacat. Sahabat pada waktu ikut perang Badar, ada salah satu di antara sahabat yang dia mengincar Abu Jahal, Amr bin Jamuh. Nah, pada waktu sahabat ini berhasil membunuh Abu Jahal, dikejar sama anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Sampai ditebas, akhirnya kena tangannya, tapi nggak sampai putus, cuman nggak fungsi tangan itu. Sehingga beliau berperang menggunakan satu tangan, dan tangan yang satunya nggak fungsi, nempel di badan. Akhirnya pada posisi ketika beliau merasa ini tangan kok ganggu, karena udah nggak fungsi, dipakai ngangkat udah nggak bisa, ini tangan kok ganggu, diinjek itu tangan, terus dipotong. Daripada ini ganggu. Mungkin kalau kita kan masih membayangkan, semoga nanti selesai perang, saya pulang, diobati sama dokter, disambung lagi. Resiko perang bisa jadi cacat, Pak. Itulah sahabat. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW pada waktu mereka masih berada di Mekah, di saat mereka mendapatkan banyak sekali tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang musyrikin. Ya Rasulullah, alam tad'u lana? Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak mendoakan kami biar Allah segera memberikan pertolongan untuk kami? Sampai kapan kita harus menghadapi siksaan yang semacam ini? Beratnya luar biasa. Pada waktu mereka diboikot, lalu tinggal di Syi'ab Abu Talib. Syi'ab itu adalah lembah pertemuan dua bukit. Namanya apa? Syi'ab. Syi'ab ini tanah milik Abu Talib. Ketika mereka diboikot, kaum muslimin diboikot, mereka nggak boleh tinggal di kota Mekah. Akhirnya mereka berkumpul di Syi'ab Abu Talib. Hanya di wilayah yang sangat kecil, dan itu kota Mekah yang umumnya jarang pepohonan. Akhirnya di antara mereka makan dedaunan, sampai kotorannya itu sama seperti kotoran kambing. Kita kalaupun makan sayur kan nggak sampai seperti itu, Pak, ya? Nggak sampai. Karena kita masih makan aneka makanan yang lain. Ada yang sampai sandalnya yang terbuat dari kulit dibakar, terus dimakan. Dan sampai mereka ketika buang air kecil yang keluar darah, karena sudah tidak ada cairan yang bisa diproses dalam proses ekskresi badan. Subhanallah. Mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak doakan agar kami bisa mendapatkan kemenangan, agar kami ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi SAW menceritakan, innahu man kana qablakum
dulu ada orang yang hidup sebelum kalian. Ada di antara mereka yang dikubur setengah badan, lalu digergaji sampai kepalanya terbelah. Ada yang disisiri dengan sisir besi sampai ngelupas kulitnya. La yarudduhum an dinihim, dan itu tidak menyebabkan mereka keluar dari agamanya. Artinya mereka tetap komitmen dengan kebenaran. Kemudian Nabi SAW bilang apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang yang terburu-buru. Subhanallah. Itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ketika kaum muslimin sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa. Bilal yang ditindih dengan batu besar di tengah tanah lapang yang demikian panas. Keluarga Yasir, istrinya diapain? Ya? Diapain? Dibelah badannya. Kemudian Yasir dibunuh. Ammar ketika itu juga disiksa, tapi kemudian dibeli oleh sahabat, sehingga mereka mengalami siksaan yang luar biasa. Dan kata Nabi SAW, tetap sabar. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Yang minta kepada Nabi SAW, tolong ya Rasulullah, doakan agar kami bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Dikatakan oleh Nabi apa? Terburu-buru. Coba bayangin, ujian ini nggak ada apa-apanya, ujian kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka alami. Pak Ustadz, saya sudah berkali-kali mencoba untuk membuka usaha, gagal. Ngelamar di sini juga ditolak. Karena usia. Saya resign dari pekerjaan yang haram, kemudian saya mencoba usaha. Sampai kapan ini ya Ustadz? Masa saya harus cuman kerjaannya jadi marbot, ngaji ke sana kemari, tapi tidak ada pendapatan sama sekali. Mungkin ada di antara teman-teman yang ketika hijrah sampai kemudian dia pisah dengan keluarganya. Ada di antara teman-teman yang meninggalkan sesuatu yang haram sampai dia harus berantem dengan mertuanya. Ada yang sampai diusir oleh orang tuanya. Tapi itu baru ujian ekonomi, Pak. Nyawa Anda tidak hilang, badan Anda tidak jadi cacat, dan kita tetap masih punya peluang untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Tapi kadang orang sudah mulai nggak betah. Setahun nggak kerja, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Rasanya berat ya. Minta ke Ustadz, Pak Ustadz tolong doakan saya agar rizki saya lancar, tolong kasih bantuan kepada saya, tolong ini. Mulailah dia banyak meminta pertolongan. Coba bandingin Pak, andaikan kita hidup di masa Rasulullah SAW dengan ujian yang seperti itu, mungkin kita nggak sanggup. Dan bisa jadi ketika orang itu tidak sanggup karena tekanan yang demikian berat, bukannya dia bertahan, tapi lebih milih bunuh diri. Waliyadzubillah. Namun nggak ada sahabat yang demikian. Padahal di masa sekarang orang diuji kondisi ekonominya lagi turun, setahun saja kadang nggak kuat sampai bunuh diri. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini adalah umat yang terburu-buru karena nggak betah, nggak kuat dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kaum muslimin, kita ini banyak berutang budi kepada para sahabat. Perjuangan mereka yang luar biasa untuk bertahan di atas agama Islam agar nanti agama ini bisa dinikmati oleh manusia generasi setelahnya. Yang diinginkan oleh orang kafir itu apa sih? Mereka murtad. Sehingga aneka tekanan itu tujuan orang kafir cuma satu. Kalau kamu kembali kepada ajaran sebelum kamu masuk Islam, yaitu ajaran nenek moyang mereka, akan dibiarkan. Hanya itu yang diinginkan. Namun Masya Allah, Bilal apa yang boleh katakan? Ahad. Saya tetap akan menyembah Dat yang Maha Esa. Coba bayangin, andaikan mereka itu mutung ketika itu, udah daripada dapat siksaan terus, daripada dapat tekanan terus, ya sudahlah, saya tak balik lagi seperti agama sebelumnya. Andaikan seperti itu yang terjadi jamaah,
Masjid Bayangkara ini nggak ada, Pak. Nggak ada kegiatan seperti ini. Namun mereka bersabar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Maka teman-teman, kita hanya baru pada posisi ujian dalam urusan ekonomi. Resign dari sesuatu yang haram, berpindah dari pekerjaan yang haram, lalu kita berproses untuk mencari hal yang halal. Itu butuh waktu. Dan sahabat juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih parah dibandingkan apa yang kita alami. Hijrah itu kehilangan apa, saudara? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau ini dulunya, sebenarnya beliau ini adalah orang Arab yang kemudian ditangkap oleh orang Yahudi lalu dijual jadi budak, kemudian tinggal di daerah Syam. Lalu beliau melarikan diri dan masuk ke kota Mekah sebelum Islam. Akhirnya bersama penduduk Mekah beliau beraktivitas dan beliau punya keahlian pinter membuat senjata, sehingga beliau membuka usaha pandai besi. Dari usaha itu Suhaib berhasil mendapatkan harta, punya rumah, punya simpanan dan seterusnya. Sampai akhirnya datang Islam, kemudian beliau masuk Islam. Dan Nabi SAW hijrah, tapi Suhaib belum hijrah. Saat Suhaib mau menyusul Rasulullah SAW, dihadang sama orang musyrikin. Enggak bisa kau meninggalkan kota kami, padahal dulu kau dalam kondisi enggak punya keluarga di sini. Sebagai orang yang dulu pelarian dari luar, kami kasih perlindungan kepada kamu, kau bekerja di sini, enggak bisa kemudian seenaknya kau meninggalkan kami. Akhirnya Suhaib ngasih penawaran apa, Pak? Orang ini dikasih penawaran oleh Suhaib. Saya punya beberapa simpanan harta. Mau nggak kau miliki itu? Senang mereka. Syaratnya satu, biarkan aku untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditunjukkan oleh Suhaib beberapa simpanan emas yang beliau punya. Lalu beliau dilepaskan sehingga diizinkan untuk melakukan hijrah. Di depan pintu Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut Suhaib dengan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib, perdagangan yang sangat menguntungkan. Ada orang yang dia membeli keselamatan agamanya, bayarnya pakai apa? Semua hartanya. Akhirnya rumahnya dikuasai oleh orang musyrikin, tanahnya dikuasai oleh orang musyrikin, emas-emasnya semuanya dikuasai oleh orang musyrik. Itu Pak, kenapa kok nggak dijual duluan Pak ya sebelum hijrah Pak? Mana ada yang mau beli Mas? Karena mereka tahu ini bakalan ditinggal. Sehingga orang-orang musyrikin, terutama keluarga-keluarga kaum muslimin yang mau hijrah, mereka sudah ngincer. Ini nanti kalau pergi, giliran kita yang akan menguasainya. Pada waktu Fathu Mekah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, apakah anda nanti akan mampir ke rumah anda? Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu merupakan warisan dari Bani Hashim. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahal akil yada'ulana duwaran wala wabaran. Apakah Akil masih meninggalkan untuk kita properti? Akil itu keluarga Bani Hashim yang tidak masuk Islam, dan dia bertahan di Mekah. Begitu Bani Hashim Muslim pindah ke kota Madinah, maka Akil yang menguasai propertinya Bani Hashim. Ada yang dijual, ada yang dimiliki pribadi oleh Akil, sehingga Nabi SAW juga kehilangan sebagaimana sahabat kehilangan properti mereka. Makanya Nabi SAW ketika Fathu Mekah, beliau kembali ke kota Mekah, itu tidak ada riwayat di mana beliau merebut kembali tanah yang dulu dimiliki oleh Bani Hashim kaum muslimin. Nggak ada riwayat demikian. Karena pantangan bagi kaum muslimin ketika itu, apa yang ditinggalkan karena Allah, mereka tidak akan kembali untuk mengambilnya. Baik. Nah, dalam kondisi seperti itu mereka dalam posisi nol.
hijrah ke kota Madinah dalam keadaan kehilangan seluruh harta dan kehilangan pekerjaan. Itu tantangannya, Pak. Sehingga mereka yang kadang nggak berani hijrah, kenapa kok belum meninggalkan pekerjaan yang haram ini? Saya sudah di usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Kalau saya meninggalkan pekerjaan ini terus saya mau daftar kerjaan di mana? Takut dia. Coba bayangkan, andaikan orang semacam ini tinggal di zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah, semua kaum muslimin kan diminta untuk hijrah. Lalu dia beralasan, ya Rasulullah, nanti kalau saya sampai Madinah kerja apa? Kira-kira gimana, Pak? Bisa jadi dia mati bersama orang musyrikin. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimakan Allah, kita menyampaikan kisah semacam ini untuk menunjukkan perbandingan nilai perjuangan yang dilakukan antara yang dilakukan oleh para sahabat dengan ujian yang dialami oleh orang sekarang dan bagaimana semangat perjuangan mereka. Sangat jauh sekali selisihnya. Makanya kalaupun kita menjumpai aneka ujian, Pak, sekarang sulit sekali Pak ya untuk bisa mendapatkan rumah dengan cara yang mubah. Kok susah pengen dapat kendaraan tapi dengan cara yang syar'i. Semuanya serba dikuasai oleh praktek ribawi misalnya. Baik, Anda bersabar. Akan ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang mubah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi bisa jadi kita adalah orang yang terburu-buru. Dampak dari terburu-buru itu apa? Akhirnya dia melanggar aturan syariat. Itulah yang disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Roh Kudus telah membisikkan dalam hatiku, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Tidak ada jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Sehingga selama orang itu masih hidup, berarti ada jatah rizki yang akan dia terima. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, "Fala tastabti'u anha." Oleh karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Tadi, pengen cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga beliau arahkan batasan syar'i, kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, ingin sukses, ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima. Ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Silahkan kejar harapanmu, tapi jangan sampai kau melanggar syariat. Karena setiap manusia ditakdirkan oleh Allah ketika ingin mendapatkan sesuatu harus melalui proses. Ada sebab untuk bisa mendapatkan akibat. Nah, ketika mengambil sebab itu tidak boleh melanggar syariat. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Masyaallah. Ini kan udah siang nih. Udah siang Ustaz ya? Siang. Jadi intinya apa Ustaz? Intinya sudah selesai gitu? Intinya apa? Belum Ustaz. Ya, baik. Masya Allah. Jadi paparan dari beliau Ustaz Amin Nurbait sangat ringkas, padat dan jelas. Langsung pada intinya tentang penyakit istibta, yaitu penyakit ingin cepat sukses sebelum dengan cara yang terburu-buru ya, sebelum waktunya. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita akan ada sesi tanya jawab juga ada. Silakan bagi yang bertanya bisa memberikan nulis di kertas, kemudian disampaikan ke depan sini ke moderator. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Juga berlaku buat jamaah yang akhwat karena mungkin faktor teknis ya kita nggak bisa lewat kertas. Silakan ditulis lewat WhatsApp, tulis ke nomor, kirim ke nomor 0816 428 7836, ketik nama dan asalnya. Oh, ini udah ada Ustaz. Nomornya udah hafal mereka? Hafal Ustaz. Hafal mereka ya? Belum kayaknya. Belum. Ulangi lagi Ustaz. Makanya diulang, coba diulang. Oh, iya, pelan-pelan ya. Iya, lupa Ustaz. Ketika nomor kirim ke nomor 0816 428 78 0816 428 428 7836 78 36. 36. Iya. Ini termasuk biro jodoh juga lewat sini?
Jangan Ustaz. Oh, jangan. Ya. Baik, Masya Cukup Allah. pertanyaan siang hari ini aja Ustaz. Untuk pertanyaan siang Iya, hari ini. betul. Saya itu merasa aneh begini. Setiap kali saya kajian di Purwokerto, selalu di meja pengisi itu ada voucher, Mas. Waduh. Ini Ustaz. Satu. Berapa ini? Ada 3 Ustaz. Ada 3 jenis 1, voucher. 2, Mana yang lagi? ketiga belum tercetak karena kedua terburu-buru voucher daging sapi. Voucher daging sapi. Belanja daging sapi. Senilai 50.000. Masya Ada 10 Allah. voucher. Jadi ada 3 voucher. Ada voucher daging sapi mentah, ada voucher daging sapi udah jadi, ini bakso jadi kan. Ada voucher belanja. Voucher yang mentahan ada nggak? Yang mentahan nggak ada ya Pak ya? Ada. Nggak ada Ustaz. Ada Baik. buku juga Ustaz. Ada buku. Masya Allah. Baik. Ada baju juga Ustaz. Ada baju. Insya Allah ada baju. Ya, ini obral hadiah ini jamaah ya. Semangat Pak ya. Kayaknya antum bisa kasih pertanyaan dulu Ustaz. Sebelum mereka Saya bertanya. kasih pertanyaan Iya, ke iya. mereka. Ya, mereka semangat Ustaz. Baik. Iya. Kita dahulukan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama sahabat yang ketika meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dalam kondisi kehilangan seluruh mata pencahariannya? Masya Allah. Suhaib bin Sinan. Mau voucher atau apa? Suhaib bin Sinan. Ini saya kasih 2 voucher Pak ya. Masya Allah. Bapak langsung dapat 2 voucher. Nah, ada sahabat yang dulu kaya di kota Mekah. Ketika beliau pindah ke kota Madinah, beliau mulai dari nol, kehilangan seluruh harta, kehilangan seluruh pekerjaannya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, Udah kejauh Ustaz. pertanyaannya, ketika beliau sampai di kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan penduduk Ansar. Siapa nama sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf? Belakang Ustaz. Belakang, silakan. Berdiri boleh Mas? Sa'ad bin Mu'ad. Meleset ya. Meleset. Silakan. Sa'ad bin Rabi. Muta'akid? Sa'ad bin Rabi? Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah. Insya Allah. Nah, Silakan. Ini kali ini karena nggak ada di materi dapat. Ini apa ini? Baju ya? baju Ustaz. Masya Allah. Kemko Ustaz. Baik. Silakan. Ada. Alhamdulillah. Lagi Ustaz. Lagi? Lagi boleh. Ustaz. Wah, lagi. Biar bahagia Ustaz. Biar mereka bahagia. Nah. Baik. Selanjutnya, sebutkan nama istrinya Yasir. Nama istri Yasir. Nah. Siapa? Sumayyah. Masya Allah. Betul. Dapat ya. Waduh, dapat baju. Dapat baju Insya ya? Allah. Masya Allah. Ini senang dapat baju nih Ustaz. Kayak ini, Ustaz. Panitia bukan? Bukan Ustaz. Oh, bukan, ya. Pakai masker Ustaz. Bukan panitia Ustaz. Sumayyah adalah wanita syahidah yang pertama dalam Islam. Baik. Sebutkan siapa nama sahabat yang dulunya seorang budak, lalu sahabat ini budak dimerdekakan oleh Abu Bakar. Beliau adalah Bilal ya. Pertanyaannya, siapa nama tuannya Bilal yang menyiksa Bilal? Hah? Siapa yang tanya? Umayyah bin kelas berapa Mas? Kelas 6 SD. Kapan nikah? Masya Allah. Masya Allah, dapat voucher ya. Tadi juga ada yang jawab. Nah, baik, dapat voucher satu lagi ya. Aduh, ya. Cukup. Buat belakangan aja ini. Iya Ustaz, siap. Baik, Ustaz. silahkan. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, dari Abdullah. Pertanyaannya langsung ke intinya. Apakah diperbolehkan bermudah-mudahan berhutang walaupun hutangnya tambah riba? Apakah diperbolehkan bermudah-mudah untuk berutang walaupun utangnya tanpa riba? Nabi SAW hidup dalam kondisi keterbatasan secara ekonomi. Sampai beliau SAW ketika menjelang akhir hidup beliau harus tetap menafkahi 9 istri
dan beberapa anak bawaan istrinya yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gandum. Beliau membeli gandum, tapi karena tidak ada uang yang digunakan untuk bayar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih apa ke penjual gandum ini? Baju besi, baju perang. Sebagai jaminan. Karena beliau nggak punya duit untuk bayar. Dan baju besi ini baru berhasil ditebus dan dibebaskan di masa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga utangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lunas setelah beliau meninggal dunia. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Maka kita dapat riwayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutang karena beliau nggak mampu. Namun di saat yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ngasih peringatan agar umatnya berhati-hati dengan yang namanya utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian ba'da amniha, setelah Allah memberikan jaminan keamanan kepada kalian. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Wa ma dzaka? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dain, itu adalah utang. Jadi utang itu akan menjadi tambahan beban pikiran yang ada pada diri seorang hamba, padahal dia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala taklif. Dikasih oleh Allah taala tugas syariat, padahal tugas syariat ini tidak mampu ditanggung oleh langit, bumi dan gunung. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan, tapi ditanggung oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, namun sungguh manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Apa yang dimaksud amanah di sini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud adalah tugas syariat. Allah pernah menawarkan tugas syariat ini kepada langit, bumi dan gunung, makhluk yang besar-besar. Kalau mereka sanggup melaksanakan, dapat pahala, dapat surga. Tapi kalau mereka nggak sanggup untuk melaksanakan dengan baik, maka mereka akan dihukum oleh Allah. Itu mereka ketakutan. Lebih milih dibinasakan sehingga tidak ada balasan apapun daripada harus menjalani hukuman yang mungkin saja mereka akan mengalaminya ketika mereka tidak melaksanakan amanah itu dengan maksimal. Tapi Masya Allah, siapa yang mengembannya? Manusia. Wa hamalahal insan. Lalu diemban oleh manusia. Di usia berapa kewajiban kita melaksanakan syariat itu jamaah? Balik. Allah nggak nunggu lama, genap 40 tahun, 50 tahun, enggak. Di usia 15 tahun kurang lebih. Di usia balik. Bahkan ada yang sebelum 15 tahun sudah balik, ada yang 10 tahun udah balik. Subhanallah. Di usia yang mungkin kalau dilihat dari sisi kedewasaan masih terlalu jauh ya. 10 tahun itu masih anak-anak, masih SD dia. 15 tahun masih SMP. Tapi dia sudah dikasih oleh Allah sebuah tugas syariat yang itu dulu langit, bumi dan gunung gak sanggup untuk menanggungnya. Nah, kalau manusia sudah dalam posisi semacam ini, masih dikasih beban tambahan. Apa beban tambahan itu? Utang. Maka itu akan sangat memberatkan hidupnya. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah ngasih jaminan keamanan kepada kalian, di mana kita itu lahir dalam kondisi nol beban apapun. Gak punya utang, gak punya tugas apapun. Maka kemudian manusia membebani dirinya.
dengan aneka perbuatan dosa, dengan aneka kezaliman yang harus dia selesaikan kalau nggak di dunia nanti lanjut di akhirat, dengan aneka kewajiban-kewajiban yang belum selesai seperti utang dan seterusnya. Tolong kasihani diri kita masing-masing, Pak. Karena kita sudah dikasih oleh Allah sebuah taklif, makanya kita disebut dengan makhluk mukallaf. Mukallaf artinya yang diberi taklif, yang diberi beban syariat. Sehingga jangan memberatkan diri kita dengan aneka beban yang lain, ringankan. Sehingga dalam masalah muamalah, kalau sekiranya masih bisa bertahan tanpa harus utang, sebaiknya jangan utang. Kalau sekiranya Anda masih bisa bertahan tanpa harus melakukan praktek kredit, sebaiknya tidak melakukan praktek kredit, meskipun bebas dari riba. Wallahu a'lam. Insyaallah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Tantri Karanglewas, dari Karanglewas. Apakah indikator sukses atau harta yang kita raih berkah? Apa indikatornya? Apa indikator harta yang kita raih itu berkah? Ya. Kalau Anda bertanya apa indikator sukses? Sukses itu kalau dalam bahasa Arab kan disebut dengan al-falah. Orangnya disebut muflih. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Dan para ulama menjelaskan makna aflaha, orangnya disebut muflih, itu ada dua kriteria: mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan. Bagi seorang mukmin, puncak sukses kapan, Pak? Ketika dia telah melangkahkan kaki kanannya di surga. Itulah puncak sukses. Sehingga menuju surga, mereka telah mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Walahum fiha ma tashtahihi anfusuhum. Mereka mendapatkan apapun yang diinginkan oleh jiwa mereka, sehingga mau apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, dan sudah tidak ada lagi musibah ketika itu. Itu puncak sukses. Nah, kalau di dunia yang seperti ini tidak ada, maka sehebat apapun nikmat yang dimiliki oleh hamba pasti bercampur dengan musibah. Jangankan demikian, kadang di balik nikmat yang kita punya itu ada musibah. Misalnya, punya anak nikmat nggak, Pak? Nikmat ya. Anak salah satu di antara nikmat yang diberikan kepada orang tuanya. Ada orang yang lama nggak punya anak. Begitu dia dikasih anak, anaknya sakit-sakitan. Antara dia sebelum punya anak dengan setelah punya anak, lebih repot mana? Dalam kondisi seperti ini mungkin lebih repot setelah punya anak. Bolak-balik masuk rumah sakit, sehingga dia harus izin tidak kerja, dia harus meninggalkan aktivitas sehari-hari dia karena harus melayani anaknya. Maka terkadang di balik nikmat itu ada musibah. Ada orang berharap, kapan saya punya mobil? Dikasih mobil oleh Allah. Mobil ini dipakai dalam beberapa waktu, watu-watuan. Sebentar-bentar macet, kalau nggak macet dorong, kalau nggak dorong derek, kalau nggak derek naik towing. Kapan bisa dimanfaatkan? Sehingga ada sebagian orang ketika punya mobil tiap hari itu buka kap, Pak. Tiap hari. Ini kapan dia menikmati? Jadi servis terus ya. Hari ini servis, besok servis lagi, besok servis lagi. Waktunya habis untuk melayani mobilnya. Sehingga bisa jadi di balik nikmat ada musibah. Ada juga orang yang berharap kapan punya rumah, begitu dikasih rumah, sini bocor, sana bocor, ini mampet, itu mampet. Belum lagi nanti punya tetangga yang nggak baik. Akhirnya dia tinggal di situ, bukannya kerasa nyaman yang dia dapatkan, tiap hari sakit hati. Sehingga di balik nikmat yang Allah berikan, di dalamnya ada musibah. Itulah dunia, Pak. Maka terkadang kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berdoa, tapi doa itu tidak diiringi dengan tambahan yang penting untuk kita sebut.
yaitu masalah keberkahan. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Cuman minta sesuatu, minta rumah, minta mobil. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa beli mobil. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa memiliki rumah. Tapi dia tidak pernah berpikir di balik itu ada apa. Makanya Nabi SAW kalau mendoakan orang lain dalam urusan dunia, doa untuk urusan dunia, itu beliau tambahkan dengan apa? Keberkahan. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihima. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkailah keduanya. Ketika kita minta misalnya dipanjangkan umur, rata-rata orang awam itu kan minta panjang umur sudah. Dia nggak berpikir di panjang umur itu kira-kira ada apa. Coba bayangin, orang panjang umur sakit-sakitan, Pak. Nyaman nggak? Saya pernah dimintai doa sama orang. Pak Ustadz, tolong doakan saya biar saya panjang umur ya Pak Ustadz. Jangan Pak, bahaya Pak. Bapak kalau dikasih, coba di antara bapak-bapak yang ada di sini, yang usianya 60 ke atas ada Pak? 60 ke atas, coba angkat tangan. Ada, 60 ke atas, ya. Usia berapa Pak? 61. Belakangnya Pak? 64. Ada juga ya di belakang. Baik. Kalau Bapak misalnya dikasih usia 200 tahun mau nggak Pak? 200 tahun Pak Ustadz? Iya. Mau nggak kira-kira? Hah? Jangan, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kenapa? Udah bosan Pak? Gimana? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Bisa ganti istri loh Pak nanti Pak. Jadi kita nggak kebayang, Masya Allah dikasih usia 200 tahun. Lihat orang usia 90 tahun saja sudah nggak tega ya. Makan sudah nggak enak, tidur sudah nggak nyenyak, mau melakukan aktivitas apapun sudah nggak bisa. Gimana dia bisa menikmati hidup di dunia? Saya pernah jejer dengan orang yang usianya 80 tahun ketika sholat. Terus beliau bilang, tapi orangnya masih sehat, fisiknya masih sehat, sholatnya berdiri, gerakan rukuk dan sujudnya masih bisa sempurna, usia 80 tahun. Cuman beliau bilang ke saya ini kalau makan semua rasanya hambar, sehingga indera pengecapannya itu hilang. Asin wis ra krasa asin, legi wis ra krasa legi, dikei duren Pak wis ra krasa. Sehingga orang ini mau dikasih makanan enak dan gak enak sama saja. Itu kalau dikasih telo tiap hari nggak apa-apa itu. Karena rasanya sama, telo serasa sate. Kapan itu? Ketika indera pengecapan manusia hilang. Di usia 80 tahun fisiknya sehat, orangnya seger, badannya kayaknya nggak ada penyakit, tapi Masya Allah beliau menyimpan ada satu penyakit, hilang indera pengecapan. Sehingga seluruh makanan rasanya tawar. Nah itulah karakter dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kenikmatan surga kepada hambanya ketika di dunia. Semua kenikmatan pasti bercampur dengan musibah. Baik, makanya kalau kita mengharapkan puncak sukses ketika di dunia, itu mustahil. Karena itu jamaah, kalau kita bertanya bagaimana tanda seorang muslim itu sukses, tandanya adalah ketika kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini bisa mengantarkan kepada kenikmatan yang lebih abadi, yang gak ada ujungnya. Nikmat yang lebih abadi itu di dunia dirasakan di hati, bukan di indera. Kalau nikmat indrawi itu ada batasnya. Melihat, nikmat gak Pak? Nikmat. Aneka warna-warni terkadang terasa indah, tapi ada satu masa tertentu blawur ya. Pada saat sudah blawur, yang dulu kelihatan indah sudah nggak indah lagi. Bukannya bendanya yang bermasalah, itu mata orang tadi nggak bisa melihat dengan jelas. Indera pendengaran juga sama, indera pengecapan seperti yang tadi kasusnya, belum lagi untuk fisiknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan nikmat fisik itu ada batasnya. Tapi kalau nikmat batin Pak, nikmat batin itu bisa dirasakan oleh hamba tanpa ada batas usia. Ada orang sakit,
Lalu dia dikasih nasihat. Dalam posisi dia berbaring, mendengar pengajian, mendengar murotal, plus dia dengerin terjemahannya, rasanya sejuk suasana batinnya. Padahal dia dalam posisi sakit. Ada orang kayak gitu, Pak? Ada. Sehingga kadang ada orang yang sakit tapi batinnya masih bisa merasakan kenikmatan. Kadang si sakit ini nangis. Kenapa dia nangis? Merasakan keindahan suara Al-Quran yang dia dengerin. Makanya coba kita pindahin ya. Berlatih untuk memindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Kalau Anda bisa menikmati aneka ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah terasa nikmat, mendekat kepada Allah terasa nikmat, dengerin tausiah terasa nikmat, itu sebenarnya adalah bentuk latihan untuk memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Namun kalau orang belum bisa merasakan ini, kenikmatannya hanya ada pada fisik. Dijak ngaji nggak gelem, lebih senang dengerin musik daripada dengerin murotal. Dia nggak bisa menikmati ketika mendengarkan pengajian, zikrullah dia nggak kenal, baca Quran dia nggak tahu, dia nggak bisa. Pada satu saat dia hanya bisa bengong merasakan sakitnya badannya. Ada orang tuanya itu ya hanya bisa duduk di kursi, nggak ngapa-ngapain, badannya gemeteran gini. Dikasih apa Pak dia? Udah nggak bisa apa-apa dia. Dulu waktu mudanya kayak gimana? Masya Allah Pak, dia waktu mudanya itu sering jalan-jalan kemana, semuanya telah dia nikmati. Sekarang tuanya kayak gini. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ujung kehidupan di dunia ini selalu dalam posisi tidak lebih enak dibandingkan awalnya. Anda lahir dalam keadaan sehat, orang semuanya bahagia di sekitarnya, dan berharap ini bayi nanti bisa hidup besar. Begitu sudah tua, orang di sekitarnya berharap apa Pak? Kapan orang ini hilang? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sukses di dunia bagi seorang mukmin adalah ketika nikmat yang Allah berikan kepadanya bisa mengantarkan kepada nikmat yang lebih abadi. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah. Tadi sempat itu ada yang di highlight Ustaz ya. Jadi puncak sukses di dunia itu nggak ada Ustaz ya. Jadi puncak sukses fisik di dunia nggak ada. Iya. Kalau sukses batin di dunia ada. Ya. Sehingga ada orang bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang soleh masa silam. Kalau kita sama dengan Nabi nggak mungkin, karena para Nabi punya kondisi khusus. Tapi para sahabat, generasi di bawahnya, kita berusaha untuk mengejar seperti mereka. Ya meskipun sangat berat, sebab kualitas batin itu diwarnai oleh tingkatan takwa. Makanya ada seorang ulama mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidak lebih mendahului kalian, tidak lebih unggul dibandingkan kalian karena jumlah salat dan jumlah puasanya. Tapi beliau lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena iman yang ada dalam hatinya. Nah, bagian itulah yang sulit. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau itu sampai mengatakan seperti ini. Ibrahim bin Adham ini ulama di zaman tabi'in. Beliau pernah mengatakan begini, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka tahu kelezatan iman yang ada pada hati kami, mereka akan merebutnya dengan membawa pasukan. Tapi karena mereka nggak sadar, mereka nggak tahu. Iman itu kan dirasakan oleh masing-masing hati para hamba dan orang lain nggak ngerti. Andaikan mereka tahu kenikmatan ini, tentu mereka akan merebutnya dengan membawa pasukan, dengan senjata-senjata mereka. Namun karena raja itu nggak tahu, nggak direbut nih bagian ini. Wallahu a'lam. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Sebetulnya banyak sekali yang masuk, tapi kita sudah sepakat bahwa yang dibacakan yang sesuai dengan tema Ustaz ya. Ini pertanyaannya, Masya Allah. Ustaz izin bertanya. Yang kertas udah terlanjur nulis dibiarin. Jual beli Ustaz. Enggak apa? Oh, tentang jual beli. Iya. Nggak ada yang sesuai tema. Belum ada Ustaz. Belum ada. Di sini ada dua. Baik, prioritasnya bukan karena masalah media ya. Tema Ustaz. Karena masalah tema. Ya. Nah.
Ustaz izin bertanya, sebagai seorang anak saya ingin segera mencapai berbagai kegemilangan dalam hidup. Alasannya karena takut umur orang tua nggak cukup untuk menikmati hasil kerja keras saya. Apakah ini termasuk istibto? Alasannya karena anak ini Pengen mencapai sukses, ingin mencapai sukses segera. sehingga nanti orang tuanya Iya, bisa menikmati. hasil keberhasilannya. Iya. Apakah ini termasuk istibto? Apakah itu termasuk istibto? Sebenarnya kalau istibto itu bukan masalah cepat kaya dan tidak. Ada orang yang cepat kaya tapi melalui proses yang halal, yang mubah, sah-sah saja. Contohnya apa misalnya? Contohnya apa ya Mas? Hah? Dapat warisan. Masya Allah. Insya Allah. Amin. Misalnya dapat mertua yang kaya, ya, iya nggak? Masuk nggak kayak gini? Dikasih nggak biasanya? Atau nggak dikasih? Tergantung Ustaz. Tergantung ya. Sayangan atau bukan menantunya? Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah istibto, itu adalah ketika orang ingin mendapatkan sesuatu, tapi dia menempuh jalan pintas sehingga melanggar aturan syariat. Bagian itulah yang dilarang. Tapi kalau kemudian orang ingin cepat sukses dan dia lakukan melalui jalur yang benar, insya Allah tidak masalah. Nah cuman begini, jika kita bicara berkaitan dengan masalah mempertimbangkan orang tua, kadang ada sebagian anak itu begini, saya berharap orang tua saya melihat saya dalam kondisi sukses. Cuman kalau sebatas ini yang Anda inginkan, dunia Anda itu sepeser pun tidak akan meningkatkan derajat orang tua di surga. Gak ngasih apapun untuk orang tua Anda di akhirat. Bisa jadi Pak, anak bayi lebih berbakti kepada orang tuanya daripada yang dewasa. Loh, bayi kan ngerepoti Pak. Iya, dia ngerepoti. Bayi nggak bisa apa-apa. Tapi bisa jadi dia bisa menghadiahkan sesuatu yang lebih berharga daripada yang dewasa. Kapan itu? Ketika ini anak mati sebelum balik. Ada bayi, anak yang mati sebelum balik, apa keutamaannya? Dia bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya di yaumil qiyamah. Sehingga ini anak nanti bisa bermanfaat bagi orang tuanya di akhirat, menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Bukan ngasih motivasi ya, berarti anaknya paten ya, bukan ya? Cuman kita sedang membandingkan manfaat yang bisa didapatkan oleh orang tua disebabkan karena anaknya. Ada anak yang mati sebelum balik, itu bisa jadi lebih berharga, anugerah yang lebih berharga bagi orang tuanya dibandingkan yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa, anak yang sudah balik, ketika meninggal dunia kan nggak bisa punya keutamaan kayak tadi. Anda bisa ngasih hadiah apa kepada orang tua Anda ketika orang tua Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada satu kesempatan. Di antaranya ada beberapa kesempatan. Di antaranya pertama, perbanyak istighfar untuk orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang tua yang mendapatkan derajat surga yang dinaikkan oleh Allah. Lalu orang tua ini bertanya, "Ya Allah, ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan ini?" Karena dia merasa amalku biasa saja, tapi kok bisa mendapatkan surga yang derajatnya agak tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, bistighfari waladika laka. Dengan istighfar yang diucapkan oleh anakmu untukmu. Sehingga ketika seorang anak rajin mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kalimat-kalimat istighfar yang semisal memohonkan ampunan untuk orang tuanya, itu lebih bermanfaat bagi orang tua kita. Beliau akan mendapatkan manfaat itu tidak hanya ketika di dunia, sampai ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada kekhawatiran, ini orang tua saya sudah sepuh, sudah tua, saya berharap nanti beliau bisa merasakan kenikmatan dengan kesuksesan yang saya punya, bisa jadi beliau nggak bisa merasakan apa-apa. Anda sukses, bisa beli makanan banyak, kasihkan ke orang tuanya. Bapak seneng rokok, nah, bapak sudah tua, dikasih rokok. Mempercepat apa? Mempercepat ngerokok ya.
Sehingga kalau yang seperti ini, apa manfaatnya? Dan bisa jadi orang tua nggak bisa merasakan. Dikasih makanan lezat, beliau juga biasa saja, nggak merasakan kelezatan itu. Dikasih sate reso ngunyah, ya. Dikasih duren wis mendem kan. Nggak kayak dulu kan. Ada orang makan duren terus mabuk dia. Dikasih apa lagi? Ayo bapak umroh, gak gelem dia. Wis tua, sudah nggak kuat untuk bergerak. Mau diumrohkan sudah nggak sanggup. Sehingga dalam posisi ini justru kekayaan itu tidak memberikan manfaat banyak bagi orang tua. Orang tua hanya bisa nonton. Makanya selanjutnya Anda pindahkan. Kalaupun saya tidak bisa membahagiakan bapak ibu saya ketika di dunia, saya ingin membahagiakan mereka ketika di akhirat. Berikan banyak istighfar untuk mereka. Yang kedua apa Pak? Anda menghafalkan Quran. Ini lebih berat ya. Ngafalin Quran kan berat. Anda ngafalin Quran. Saat Anda ngafalin Quran, orang tua dikasih apa Pak? Mahkota. Mahkota. Mereka akan dikasih anugerah berupa mahkota. Dan orang tua terheran. Mahkota yang demikian indah ditaruh di kepalanya. Dengan amal apa beliau sampai mendapatkan seperti itu? Bertanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Karena anakmu menghafalkan Quran. Kita bisa nggak ngasih anugerah kayak gitu Pak? Sehingga Anda yang sudah dewasa, yang berharap ingin membahagiakan orang tua, kalau kita meninggal dalam posisi ini nggak bisa ngasih syafaat sama sekali. Karena yang bisa ngasih syafaat hanya mereka yang meninggal sebelum balik. Tapi kalau kita sudah dalam posisi balik, sudah dewasa, maka yang bisa kita perjuangkan adalah pertama tadi, banyak memberikan istighfar untuk orang tua. Yang kedua, berusaha untuk menghafalkan Quran. Semoga kita nanti bisa ngasih mahkota kemuliaan bagi orang tua kita ketika di akhirat. Anugerah itu yang bisa kita kasihkan. Wallahu a'lam. Untuk redaksi istighfar tadi Ustaz, redaksi istighfar anak kepada orang tua tadi seperti yang antum sampaikan. Bisa dengan kalimat tadi ya. Yeah. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini seperti di surat Nuh. Allah juga ajarkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti di surat Al-Isra. Maka bisa Anda gabungkan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah berjasa mendidik kita di waktu kita kecil. Jadi bagian akhir itu sebenarnya kita bertawassul. Kama rabbayani shaghira itu bentuk tawassul. Tawassul dengan apa? Menyebutkan kebaikan orang yang kita doakan. Itu tawassul. Ya Allah, mereka telah berjasa bagi saya, pernah berbuat baik kepada saya, dan perbuatan baik itu amal soleh. Mereka pernah beramal soleh untuk saya. Kita jadikan itu sebagai tawassul, wasilah. Karena itu ya Allah, rahmatilah mereka, ampunilah mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah. Semoga menjawab pertanyaan tadi penanya. Insyaallah doa ini kan hafal ya. Apa Ustaz? Insyaallah. Jamaah ada yang belum hafal kalimat ini? Tak kasih hadiah yang belum hafal. Hafal semua ya, alhamdulillah. Kita bagi hadiah lagi Ustaz. Ya, bagi lagi. Sebelum nanti kita tutup Ustaz, insyaallah. Silakan, antum bertanya dulu Ustaz. Baik. Tadi doa di surat Nuh. Ada yang hafal redaksinya yang di surat Nuh? Nah. Itu di surat Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Doa dengan redaksi di surat Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah, dapat hadiah ya. Insyaallah. Baju masih ada nggak? Masih ada satu. Oh, masih ada satu. Ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Lagi Ustaz. Lagi. Voucher buku masih Voucher ada. buku masih ada ya, masih banyak. Buku Ustaz, buku tebel Ustaz. Buku yang tebel. Ya. Nanti buku ini belakangan, ini door prize ya. Ini kita baginya untuk cuma untuk Ivan aja Ustaz ya. Ya, Oh begitu. Ya enggak apa Ustaz, enggak apa. Untuk ibu-ibu mau hadiah juga? Ambilnya Ustaz.
ngambilnya susah. Apa ngambilnya ke panitia? Bisa? Oh, boleh, boleh. Tapi Nanti bisa dititipkan ke suaminya ya. Cuman jawabnya pakai jawabnya apa? itu nggak bisa, Ustaz. Jawabnya nggak bisa. Susah Nah, jawabnya. jawabnya nggak bisa. Iya. Ya, Ke bawah baik. aja. Maka bapak-bapak berbuat baiklah untuk istrinya dengan memenangkan hadiah ya. Masya Allah. Pakai lagi double Ustaz ya. Double soalnya. Nah, baik. Dua cara untuk menganugerahkan apa? Belum selesai pertanyaannya. Lengkapi pertanyaannya. Untuk menganugerahkan hadiah bagi orang tua ketika di dunia. Ini Ustaz. Ustaz. Yang mana? Itu. Ketika di dunia, Pak. Satu. Bukan di akhirat, Pak. Anda kalau mau menganugerahkan kepada orang tua ketika di dunia apa, Pak? Satu. Ada banyak ya? Iya, baik, kita ganti. Satu. Membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua. Masya Allah, menghibur orang tua ketika orang tua. Barakallahu fikum ya. Dapat hadiah. Sudah nikah belum? Oh belum, tak Kayaknya kasih belum. satu berarti. Masya Allah. Kalau sudah tak kasih dua. Masya Allah. Baik. Intinya dalam Al-Quran kita diajarkan untuk berbakti, dan yang kedua nyambung silaturahmi. Itulah dua cara di mana kita bisa menganugerahkan hal yang indah bagi orang tua. Nah, cukup? Lagi Ustaz. Masih banyak nggak Masih yang lagi, pertanyaan yang ini? Tinggal satu buat closing. Tinggal satu. Iya. Buat masih. Sekarang jam berapa sekarang? Setengah 12. Ustaz. Setengah 12. Iya. Tayyib. Sebutkan sahabat yang dikenal beliau pernah punya kasus dengan orang tuanya. Karena orang tuanya non muslim dan sahabat ini masuk Islam. Sampai orang tuanya itu bertekad untuk tidak makan. Masya Allah. Siapa tadi yang angkat tangan? Ya? Abu Hurairah. Bukan. Salman Al-Farisi bukan. Sa'ad. Masya Allah. Betul ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Dapat voucher 2 ya. Udah punya istri belum Mas? Udah punya istri belum? Sudah. Udah Berapa ya. istrinya? Berapa? Satu. Ya, dua aja Ustaz. Dua aja Ustaz. Cuma satu. Dua, Iya, ya, dua. baik. Kalau istrinya Untuk banyak, beliau ambil dan 4 di sini. Ini saya sudah kehabisan pertanyaan. Oke, saya tanya Ustaz, boleh Ustaz? Oh, silakan. Yang punya istri 2 di sini siapa? Ayo ngacung. Ada yang punya istri 2 di sini? Pasti ada. Saya lihat wajah-wajahnya, saya lihat ada istri 2 di sini Ustaz. Poligami tapi Ustaz, poligami bukan cerai Baik, nikah lagi bukan. yang Salah ya? istrinya lebih dari satu angkat tangan. Iya. Langsung dapat hadiah Buku. kisah para nabi. Enggak ada Ustaz. Hah? Enggak ada Ustaz. Masya Allah. Nggak ada atau nggak berani ngaku? Kayaknya enggak berani ngaku Ustaz. Mungkin Karena belum dia tahu. takut dibully. Mungkin belum tahu. Ini enggak ada nih. Nggak ada ya? Enggak ada. Masya Allah. Gimana? Iya, kayaknya nggak berani Nggak ngaku berani, mereka. Ustaz, ya. Takut dibully nanti ya. Iya. Ah, kasihan. Tayyib. Saya ganti pertanyaannya ya. Yang anaknya paling banyak. Anak berapa, Pak? 7. Ada yang 8? 7. Ada yang 7,5? 7 ya. Baik, dapat hadiah Pak ya. Masya Allah. Kisah para nabi. Tolong dibacakan ke anak-anaknya. Bisa Pak? Dibacain aja Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Masya Allah. Iya, cukup ya kuisnya. Kita langsung kembali lagi ke pertanyaan. Kembali lagi ke materi. Ke pertanyaan, sorry. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita nanti akan akhiri. Atau mungkin bisa nyambung ke sini dipilih yang kira-kira Tentang mendesak. jual beli. Boleh. Kita pilih satu Ustaz. Ini yang lebih kekinian Ustaz. Oh, Tentang kondisi gitu. hari ini. Affiliate. Ini nggak panjang ini. Affiliate pun panjang. Panjang. Oh ya. Iya, iya. Itu kayaknya lebih simpel Ustaz. Tapi cenderung lebih simpel. Bagaimana caranya agar kita yakin bahwa kesabarannya akan berakhir indah?
Memang kata kunci sabar itu yakin. Kalau orang nggak yakin, dia nggak bisa sabar. Karena itulah untuk membangun sabar, maka orang harus banyak belajar. Sebab yakin itu timbul dari mana? Dari ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia akan semakin yakin dengan aneka kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia belajar tentang akidah lebih banyak, jadi dia tahu apa saja janji Allah yang disebutkan dalam akidah-akidah yang sahih. Dia tahu tentang surga, detail surga. Semakin banyak yang dia ketahui akan menimbulkan rasa yakin. Orang ketika belajar tentang fikih, baik fikih ibadah, fikih muamalah, maupun fikih keluarga, salah satu yang bisa dia dapatkan adalah dia bisa melihat betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat dia itu semakin yakin ini benar. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui kondisi hambanya, dia hakim, dia zat yang maha bijaksana. Setelah dia belajar aneka hukum-hukum fikih. Makanya beberapa ulama menulis buku tentang mahasinul Islam, nilai-nilai indah yang dibawa oleh Islam. Mungkin bagi sebagian orang itu menakutkan, tapi bagi para ulama ini anugerah yang luar biasa, anugerah yang besar. Karena makin lengkap sebuah aturan menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang demikian rapi, yang dulu mungkin tidak dikenal oleh manusia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan belajar orang akan muncul rasa yakin. Maka kami sarankan Anda terus untuk nempel majelis ilmu. Di majelis ilmu ini akan menambah iman. Di majelis ilmu akan menambah yakin, insya Allah. Dengan demikian, kalau kita menjumpai ujian, insya Allah mentalnya lebih kuat. Beda banget Pak, jauh sekali selisihnya antara orang yang kena musibah dan dia dekat agama dengan orang yang kena musibah sementara dia jauh dari agama. Itu bedanya jauh. Anda bisa melihat langsung ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, antara mereka yang sudah ngaji, yang sudah kenal agama, dekat dengan kajian, dengan mereka yang jauh dari agama, suasananya beda. Orang-orang awam yang nggak kenal agama sama sekali, ketika ditinggal mati oleh suaminya, itu hampir bunuh diri dia. Belum lagi nanti keluar kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Dia nggak ridho ketika suaminya mati dan seterusnya. Belum lagi aneka perbuatan meratapi mayat ya, yang dilaknat oleh Nabi SAW. Apa saja contohnya? Nangisnya meraung-raung, kadang nangis sambil gulung-gulung. Kalau dulu orang jahiliyah kan gundul rambut, ini dijambak-jambak sampai kancingnya protol semuanya. Dan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW anil haliqah wasyaqah wan naihah. Rasulullah SAW melaknat orang yang menggundul rambutnya, yang menarik-narik bajunya, merobek-robek bajunya ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, wan naihah, dan yang meratapi mayat. Ini orang yang jauh dari agama. Tapi kalau orang itu dekat dengan agama, beda suasananya. Makanya mentalnya manusia antara yang dekat dengan agama dengan yang jauh dari agama beda. Nah, ketika Anda terus mendekat seperti itu, insya Allah akan menjadi hamba yang lebih bisa berlatih untuk sabar. Ya, meskipun nanti tingkat kualitasnya tergantung dari karakter masing-masing. Ada yang sabarnya bagus, ada yang sabarnya sebentar-sebentar mutung, dan seterusnya. Itu kembali kepada karakter. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sepertinya akan jadi pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ini agak berhubungan dengan riba tadi ya. Bagaimana status harta yang diperoleh dari riba jika diberikan kepada orang lain, misalnya orang tua, istri dan anak, atau sedekah dan lain-lain? Apakah yang menerima juga mendapatkan keburukan dari harta tersebut? Baik, jika kita berbicara tentang penyaluran riba, pertama yang perlu kita pahami ya, ketika riba itu disalurkan dengan cara yang benar, maka terjadi perubahan status.
Ada sebuah kaidah yang mengatakan begini. Tabadulu sababil milki katabadulil a'yan. Perubahan sebab kepemilikan itu statusnya sebagaimana perubahan zat. Saya ulang. Perubahan sebab kepemilikan itu sebagaimana perubahan status zat. Baik. Penerapannya bagaimana? Kalau ada orang menerima uang dengan cara riba, karena dia menerimanya dengan cara riba, maka bagi orang ini statusnya haram. Bagi orang ini statusnya apa? Haram. Sehingga karena itu uang haram, kewajiban dia adalah melepaskan uang haram itu pada dirinya. Dan status melepaskan uang haram itu bukan seperti sedekah, namun seperti orang membuang najis. Ini kaki kalau kena najis, kita siram. Najis kotoran misalnya, lalu kita siram. Kemudian dimakan oleh lele. Kira-kira Pak, niatnya itu sedekah untuk lele atau bukan Pak? Bukan. Tapi niat kita apa? Membersihkan najis. Sehingga orang yang membersihkan harta haram pada dirinya, kenapa tidak dinilai sebagai sedekah? Karena statusnya adalah melepaskan kotoran. Maka saat dia melepaskan kotoran, berarti harus ada yang nadai. Nah, yang nadai itu bisa untuk fasilitas umum, bisa juga diberikan kepada fakir miskin. Maka fakir miskin yang menerima uang riba itu statusnya adalah sebagai penampung ketika ada orang yang taubat melepaskan harta haram. Dalam posisi ini insya Allah yang bersangkutan menerima dengan status halal. Sebagaimana kaidah tadi, tabaduli sababil milki katabadul al-a'yan. Adanya perubahan sebab kepemilikan itu sama sebagaimana perubahan zatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Iya, mungkin antum bisa memberikan semacam statement closing untuk jamaah sekalian atas pengajian siang hari ini Ustaz. Baik, ini masih ada hadiah utama ya. Iya. Oh iya, judulnya Mukhtasar Sahih Bukhari. Ini masjid apa namanya? Bayangkara Ustaz. Masjid Bayangkara. Pertanyaannya, siapa nama ketua DKM Masjid Bayangkara? Ya, silakan angkat tangan. Siapa nama ketua DKM? Itu nggak boleh, itu imamnya yang jawab nanti, nggak boleh. Yang jawab imamnya? Imamnya Ustaz, nggak boleh Ustaz. Jangan Ustaz. Itu teman dekatnya Ustaz. Atau ketua takmirnya ada di sini? Itu coba Mas belakang. Iya. Pak Dwi? Bukan, salah. Salah. Pak Iswan? Betul Ustaz. Pak Iswan siapa namanya? Pak Iswan. Tetangganya atau keluarga? Baik, gini saja ya. Bapak, saya kasih semua voucher ini. Masya Allah. Nah, yang Mukhtasar Sahih Bukhari kita hadiahkan untuk Pak Iswan ya. Iya, Masya Allah. Jadi ini nanti hadiah untuk Masjid Bayangkara. Nah, yang berhasil menjawab dapat semua voucher. Masya Allah. Apa mau ditambah ini Pak? Baik. Cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan barangkali materi yang saya sampaikan ini sifatnya adalah materi motivasi. Motivasi itu kalau nggak dilanjutkan dengan materi teori, barangkali hanya bisa bertahan sebagai motivasi. Maka kami sarankan setelah Bapak Ibu dapat motivasi, ditindaklanjuti. Tindaklanjutnya bagaimana Pak Ustadz? Buka materi yang lain yang kira-kira Anda butuhkan untuk kehidupan Anda sehari-hari. Misalnya belajar tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar, belajar tentang bagaimana cara bekerja sama bisnis yang benar, dan seterusnya. Sehingga dalam posisi ini kita ingin menjamin seluruh harta yang kita dapatkan insya Allah tidak mengandung unsur pelanggaran. Sebab terbesar kenapa orang itu melanggar, karena mereka nggak punya ilmu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Amin halalin am haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dan salah satu di antara fenomena itu terjadi disebabkan karena mereka nggak gubris dengan aturan. Nggak mau belajar, nggak ngerti tentang hukum A, tentang hukum B,
sehingga dia sama sekali tidak perhatian dengan yang namanya aturan halal haram. Maka tugas kita bersama adalah mempelajari syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang hartanya lebih bersih dari sesuatu yang haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.